wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi dalam perspektif makro dan mikro. Konsep ekonomi dalam perspektif makro dan mikro membahas dua tingkatan analisis yang berbeda. Dalam studi ekonomi, mikro ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Sementara makroekonomi yaitu memeriksa fenomena ekonomi dalam skala nasional atau global. Pengertian dan perkembangan ilmu ekonomi yaitu ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial berhubungan erat dengan tingkah laku manusia yang mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas juga. Adanya perkembangan ekonomi ini tidak jauh dari pembangunan ekonomi untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi. Kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi. Satu, faktor-faktor perkembangan ekonomi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, iptek, dan budaya modal. Dua, faktor-faktor penghambat perkembangan ekonomi seperti inflasi, kenaikan harga BBM, suku bunga yang tinggi. Prinsip dasar produksi, konsumsi, dan distribusi. Prinsip produksi mengenai prinsip-prinsip produksi yaitu sebagai berikut. 1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. 2. Selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. 3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. 4. Dalam berinovasi dan perspektif pada prinsip agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. 2. Prinsip konsumsi. Berikut ini adalah prinsip konsumsi dalam kerangka moral Islam. 1. Prinsip kebolehan atau kebebasan. 2. Prinsip tanggung jawab. 3. Prinsip keseimbangan. 4. Prinsip prioritas. Kemudian ada prinsip distribusi. Dalam Islam lebih menekankan pada aspek distribusi yang dilakukan oleh individu dan redistribusi penghasilan. Bila pada konsep produksi dan konsumsi, Islam lebih cenderung menjelaskan mengenai prinsip umum. Dalam distribusi, Islam telah menentukan ketentuan yang lebih rinci. Perilaku produsen, terdapat faktor-faktor perilaku produsen yaitu seperti harga input, harga output, permintaan pasar, dan persaingan pasar. Tujuannya, perilaku produsen yaitu untuk mengetahui cara yang ditempuh produsen dalam memenuhi permintaan dari konsumen dan ikut membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara melalui kegiatan ekonomi yang mereka jalankan. Perilaku konsumsi. Perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikut ini model-model perilaku konsumen, diantaranya adalah model Howard Binet, model Angel, Collard and Blackwell, model Nicosia, model Andreessen, model Clauson, model hierarki kebutuhan dari Maslow, model Markov, dan model perilaku pembeli industri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.